Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Mira Salsabila dengan NIM 190210402129. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Jember. Saya akan mereview novel yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Ayat-Ayat Cinta adalah novel berbahasa Indonesia karangan Habibur Rahman El Shirazi yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2004 melalui penerbit Basmalah dan Republika. Novel ini berisikan 418 halaman dan sukses menjadi salah satu novel fiksi terlaris di Indonesia yang dicetak sampai dengan 160 eksemplar dalam jangka waktu 3 tahun. Ayat-Ayat Cinta juga merupakan pelopor karya sastra Islami yang sedang dalam masa kebangkitannya dewasa ini. Selanjutnya, nama pengarang Habibur Rahman El Shirazi, ilustrator Abdul Basit El Qudsi, perancang sampul Khairul Muslim, dari negara Indonesia, berbahasa Indonesia, genre religi roman, penerbit Republika Pesantren Basmalah Indonesia, tanggal rilis 2003, halaman 418 lembar, ISBN nomor 97936040206. Sinopsis novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Shirazi. Sebelumnya mohon maaf dikarenakan saya tidak mempunyai novel, maka saya membaca dengan PDF. Baik, saya akan membacakan sinopsisnya. Novel ini bercerita tentang kisah percintaan yang bernuansa Islam. Cerita bermula dari seorang mahasiswa asal Indonesia bernama Fahri yang kuliah di Universitas Al-Azhar. Ia tinggal di sebuah apartemen bersama keempat temannya. Mereka berlima mempunyai tetangga yang baik, yaitu keluarga Tuan Boutros. Tuan Boutros memiliki istri bernama Madam Nahed dan 2 orang anak bernama Maria dan Yosef. Meskipun mereka adalah keluarga Kristen Koptik yang taat, namun Maria, sang putri sulung, memiliki kepribadian yang sangat unik. Ia suka pada Al-Quran dan bahkan merasa bangga ketika hafal dengan surat Maryam. Sementara itu, Fahri dan kawan-kawan juga memiliki tetangga yang galak dan selalu bersikap kasar terhadap putrinya yang bernama Naura, yaitu Bahadur. Di sisi lain, Nurul adalah anak seorang kiai terkenal yang juga kuliah di Al-Azhar. Sebenarnya, Fahri menaruh hati pada gadis itu. Begitu juga sebaliknya. Tetapi keduanya tidak ada yang berani mengungkapkan perasaannya. Pertemuan Fahri dengan perempuan bercadar bernama Aisyah terjadi ketika dirinya pergi ke Subra El-Qaimah untuk talaki pada Said Uthman Abdul Fattah. Aisyah adalah gadis asal Jerman yang sedang studi di Mesir. Sejak kejadian Fahri membela Islam dari tuduhan kolot dan kaku di metro, Aisyah jatuh cinta pada Fahri dan Fahri pun mengalami hal yang sama. Mereka lalu menikah setelah sebelumnya melalui proses perjodohan yang dilakukan oleh paman Aisyah yang ternyata teman kuliah Fahri. Beberapa bulan kemudian, Aisyah dinyatakan hamil. Mereka sangat bahagia, namun tak lama setelah itu, Fahri mendapat kabar jika Maria koma. Tidak cukup sampai di situ, Naura, gadis yang pernah ditolong menuduh Fahri telah memperkosanya, semua orang tahu jika itu hanya fitnah. Tapi Fahri tetap diseret ke penjara. Kunci semuanya adalah Maria yang masih koma di rumah sakit dan dia mengetahui kejadian yang sebenarnya. Keluarga Boutros mengunjungi Fahri di penjara dan memintanya untuk membantu menyadarkan Maria dari komanya dengan cara merekam suara Fahri agar dapat diperdengarkan kepada gadis itu. Belakangan diketahui dari buku harian Maria, ternyata dia mencintai Fahri. Kata dokter, hanya orang yang dicintai Maria yang bisa menyembuhkannya. Madam Nahed pun menyuruh Fahri untuk mengungkapkan cinta kepada Maria. Awalnya Fahri tidak mau, tetapi setelah Aisyah mengizinkannya, Fahri akhirnya menikahi Maria. Kemudian Maria sadar. Saat sidang penentuan tiba, di akhir persidangan Maria hadir dan memberikan kesaksian dengan mengungkapkan kejadian yang sebenarnya.
Setelah mengatakan hal tersebut, Maria pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Fahri memenangkan persidangan. Bahadur yang terbukti bersalah dimasukkan ke penjara. Begitu divonis bebas, Fahri dibawa ke rumah sakit yang sama dengan Maria untuk diperiksa. Sejak pingsan di persidangan, Maria belum sadar. Beberapa saat kemudian, Aisyah mendengar Maria mengigau kalau dirinya ingin masuk surga tetapi tidak diperbolehkan. Maria lalu terbangun dan menceritakan mimpinya kepada Aisyah dan Fahri. Lalu dia minta diantarkan berwudu. Fahri pun membopong Maria dan dibantu Aisyah mengantarkan Maria berwudu. Setelah itu, Maria kembali dibaringkan di kamar rawatnya. Selesai mengucapkan sesuatu kepada Fahri, Maria melafalkan syahadat. Tak lama kemudian, matanya tertutup rapat dan menghembuskan nafas terakhirnya. Selanjutnya, judul resensi, Indahnya Cinta dalam Balutan Islam. Yang kedua, identitas buku meliputi judul buku, ayat-ayat cinta, nama pengarang Habibur Rahman El Shirazi, tempat penerbitan buku Jakarta, penerbit Republika, tahun penerbitan 2004, tebal buku 20,5 x 13,5 cm, jumlah halaman 418 halaman, harga buku berkisar Rp43.500. Selanjutnya, latar tempat dan latar waktu. Latar tempat dan latar waktu yang tertuliskan dalam novel ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, siang hari di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Yang kedua, siang hari di Flat. Yang ketiga, di masjid. Yang keempat, sore hari di rumah sakit. Yang kelima, restoran. Yang keenam, San Stefano, Alexandria. Yang ketujuh, penjara. Yang kedelapan, malam hari di sebuah gang. Novel ini termasuk novel angkatan 2000-an. Angkatan ini ditandai dengan oleh karya-karya yang cenderung beranian, vulgar, dan kebanyakan mengadopsi begitu saja moral pergaulan bebas ala remaja Amerika. Tetapi pada masa ini muncul juga fiksi-fiksi Islami. Ciri-ciri sastra angkatan 2000-an, yang pertama, karya cenderung vulgar. Yang kedua, mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami. Yang ketiga, muncul siber sastra di internet. Yang keempat, pilihan kata diambil dan bahasa sehari-hari yang disebut bahasa kerakyat jelataan. Yang kelima, mengandung revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan cenderung ke puisi konkret. Yang keenam, penggunaan estetika baru yang disebut antroporisme. Yang ketujuh, puisi-puisi profetik atau keagamaan religius dengan kecenderungan menciptakan pengembaraan yang lebih konkret melalui alam, rumput, dan daun-daun. Yang kedelapan, puisinya menggunakan citraan alam benda. Analisis karya-karya sastra pada angkatan 2000-an. Yang pertama, muncul siber sastra di internet. Pada angkatan ini, muncul siber sastra di internet, di mana banyak karya sastra Indonesia yang tidak dipublikasi berupa buku, namun termaktub di dunia maya atau internet, baik yang dikelola resmi oleh pemerintah, organisasi non-profil, maupun situs pribadi. Yang kedua, mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami. Pada angkatan ini, penulis banyak mengarang dengan bertemakan keagamaan, tentang percintaan yang kental dengan nuansa religi yang terjadi di sekitar Timur Tengah. Dapat kita lihat 4 orang wanita sama-sama menyukai satu orang, yaitu Fahri. Mereka mencintai Fahri karena sifat dan sikapnya yang baik, serta menjadi idaman setiap wanita. Hal ini dapat dilihat dari kutipan novel tersebut. Ayat-ayat cinta karya Habibur Rahman El Shirazi. Yusuf langsung menyaut, "Benar Fahri, Maria sangat mencintaimu. Aku telah membaca diarinya." Perjodohan yang sebenarnya atas permintaan Aisyah, berikut kutipannya. "Baiklah, aku akan bicara dari hatiku yang terdalam Fahri, dengan disaksikan semua yang hadir di sini. Kukatakan, aku siap menjadi pendamping hidupmu." Naura disiksa dan diseret ke tengah jalan oleh ayah dan kakak perempuannya. Untung tidak musim dingin.
Tidak bisa dibayangkan jika ini terjadi pada puncak musim dingin. Hal itu yang membuat Fahri ingin menolong Noura melalui Maria. Orang yang dicintai Nurul, yang namanya selalu ia sebut dalam doa-doanya, yang membuat dirinya 1 minggu ini tidak bisa tidur, entah kenapa adalah Fahri bin Abdullah Shiddiq. Dari kutipan di atas, pengarang menggambarkan tentang percintaan yang kental dengan nuansa religi yang terjadi di sekitar Timur Tengah. Dapat kita lihat 4 orang wanita sama-sama menyukai satu orang, yaitu Fahri. Tokohnya meliputi Fahri, Maria, Noura, Aisyah, Tuan Boutros, Madam Nahed, dan Yosef. Penokohan: Fahri peduli, Maria kritis, Noura penakut, Aisyah penurut, Tuan Boutros kalem, Madam Nahed penyayang, dan Yosef baik. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang terdapat dalam novel Ayat-Ayat Cinta ini yang digunakan pengarang adalah sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Hal ini dapat dibuktikan dari bagaimana cara pengisahannya yang menggunakan kata aku dalam novel tersebut. Selanjutnya yaitu latar suasana. Adapun suasana yang digambarkan dalam novel Ayat-Ayat Cinta antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyedihkan. Ia tetap tersenyum menatapku tiada berkedip. Perlahan pandangan matanya menutup. Tak lama kedua matanya yang bening itu tertutup rapat. Kuperiksa nafasnya telah tiada. Nadinya pula tak lagi ada denyutnya. Dan jantungnya tiada lagi terdengar detaknya. Aku tak kuasa menahan derasnya lelehan air mata. Aisyah pun begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayat-Ayat Cinta 2005 halaman 402. Suasana yang terlukis dalam kisah itu adalah menyedihkan sekali. Ketika Maria harus tidur untuk selama-lamanya menghadap kepada Sang Ilahi, waktu itu yang ada tepat di sampingnya adalah Fahri dan Aisyah. Mereka berdua merasa sangat kehilangan sekali. Yang kedua, menyenangkan. Tepat pada waktu azan berkumandang, mereka sampai di masjid tepat akad pernikahan akan dilangsungkan. Telah banyak kawan-kawan mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Turki yang berada di sana. Aisyah dan kedua bibinya langsung menuju lantai 2 tempat jamaah wanita. Acara dilangsungkan di depan mihrab masjid. Syekh Utsman Syak, Prof. Dr. Abdul Ghafur Ja'far, Bapak Ad-Dikbud Iqbal Hakan Erbakan, Akbar Ali, dan beberapa Syekh Mesir lainnya. Syekh Utsman duduk dengan hikmat tepat di depan mihrab, menghadap ke arah jamaah dan hadirin yang memenuhi masjid. Ayat-Ayat Cinta tahun 2005 halaman 375. Suasana menjadi sangat menyenangkan ketika Aisyah dan Fahri melangsungkan pernikahan mereka di sebuah masjid. Betapa senangnya mereka berdua beserta para keluarga, teman, serta kerabat mereka. Yang ketiga, menegangkan. Persidangan kedua sangat menegangkan. Tuan Boutros hadir memberikan kesaksiannya. Beliau membantah keterangan Noura. Ayat-Ayat Cinta tahun 2005 halaman 343. Dari penggalan cerita di atas terbukti bahwa hak yang menegangkan sedang terjadi dalam ruang sidang. Persidangan yang akan menentukan nasib Fahri untuk kedepannya. Selanjutnya adalah alur. Alur yang digambarkan dalam novel Ayat-Ayat Cinta adalah maju dan mundur, di mana ada pingback ke masa lalu dan ke masa yang akan datang. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.